Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya di sini akan mewawancarai salah satu siswa dari SMP Negeri 25 Kota Tangerang. Dengan siapa saya berbicara? Maka nama saya Syahadat Putra dari siswa SMPN 25 Kota Tangerang. Oke, Syahadat. Di sini saya ingin bertanya, apa sih alasan kamu masuk SMP Negeri 25 Kota Tangerang? Karena SMP Negeri 25 Kota Tangerang banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswinya. Oke, lanjut ya pertanyaan kedua. Apa sih kondisi lingkungan di sini tuh bagaimana? Di sini kondisinya sangat asri, banyak dikelilingi oleh pepohonan. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu fasilitas apa sih yang ada di SMP Negeri 25 Kota Tangerang? Banyak, salah satunya yaitu terdapat aula yang sangat megah dan juga ada masjid. Lalu disediakan proyektor di setiap kelas dan juga kipas angin setiap kelas. Oke, pertanyaan terakhir yaitu adalah apa sih pembiasan atau kegiatan yang ada di SMP Negeri 25 Kota Tangerang? Misalnya ada upacara bendera, lalu pembiasaan literasi, setelah itu ada pembinaan iman, lalu senam bersama. Oke, terima kasih atas waktunya ya sahabat. Terima kasih penonton yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jakbay ingin mewawancarai salah satu narasumber saya. Permisi Pak, dengan Bapak siapa? Zaki. Oke Pak, saya ingin bertanya suatu hal. Apa tanggapan Bapak terhadap kelangkaan gas LPG saat ini? Cukup sulit sih ya, apalagi gas LPG kan untuk membutuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ya itu. Lalu apa yang Bapak lakukan terhadap kelangkaan gas LPG saat ini Pak? Untuk saat ini sih saya sudah mencari ke sekitar rumah saya ya yang biasa menjual gas LPG dan mereka juga kehabisan. Oke, gimana cara Bapak untuk makan atau gimana Pak caranya Pak? Untuk saat ini kan lagi gas LPG emang lagi nggak kebagian ya. Jadi saya biasanya beli di warteg aja sih. Oke, begitu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak untuk Ya. partisipasinya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari Asosiasi Kasat Mata ingin mewawancarai warga langsung dari tempat atau sekitaran yang dekat dengan IKN. Bagaimana tanggapan mereka dan kesan mereka terhadap pembangunan IKN ini? Nah, kita tanya langsung. Oke, Bapak, dengan nama siapa? Dengan Pak Ilham, Oke, asli warga sini. Dengan saya Pak Rusdi. Iya. Oke, bagaimana tanggapan Anda terhadap pembangunan IKN dan mungkin opini warga-warga sekitar lainnya? Baik Pak. Sebenarnya IKN ini apa namanya proyek yang menurut saya karena udah telanjur, jadi kita lanjutin aja Pak. Jadi adapun tanggapan warga-warga di sini itu banyak yang kontra ya Pak sama pembangunan IKN itu. Pertama karena mereka tidak setuju dengan pertama pastinya pembangunan IKN ini kan Pak menghasilkan banyak sekali limbah, baik limbah air, limbah kotoran segala macam ya. Dan IKN itu juga sebenarnya aslinya adalah tempat mereka mencari nafkah. Di situ kan dulunya hutan di situ Pak. Adapun pendapat saya sendiri, saya termasuk yang setuju sih Pak sama IKN Pak. Kenapa? Karena yang pertama itu IKN itu menciptakan potensi ekonomi baru, menciptakan lapangan pekerjaan baru di sini. Tentunya itu membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan pekerjaan di sini. Kalau yang kontra dengan hal ini, saya ya fair aja sih Pak. Jadi saya nggak terlalu mempermasalahkan mereka ya. Saya termasuk yang setuju di sini. Karena saya lihat di sosial media sendiri IKN itu menelan anggaran kurang lebih 300 triliun dan di Jakarta sendiri itu sudah banyak masalahnya ya Pak, seperti
kurangnya persediaan air bersih, terus kemudian polusi udara, kemudian dari polusi limbah pabrik dan segala macam. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, sekian dari kami narasumber dan pewawancara atas tugas Beindo. Juga tema kami adalah pembangunan IKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Cafi Audrey. Di sini saya akan mewawancarai salah satu murid SMPN 25 Kota Tangerang yang telah mengikuti Potrada 2 cabang olahraga Bakiak. Boleh perkenalkan nama Anda siapa? Halo, perkenalkan nama saya Wilda. Nah, Wilda, apa sih kegiatan kamu selama di sana? Oke, kegiatan saya selama mengikuti Potrada kemarin, di hari pertama kita menuju ke GOR Persita yang ada di Kota Tangerang. Dan setelah itu kita mengikuti opening seremoninya yang dihadiri oleh PJ Wali Kota. Setelah itu kita kembali ke arena masing-masing untuk mengikuti perlombaan sesuai cabornya. Di hari kedua kita melakukan penutupan dan mengambil hadiahnya masing-masing. Oke, bagaimana kesulitan kamu selama mengikuti latihan cabang olahraga ini? Kesulitan saya hanya satu, yaitu jarak rumah saya yang terlalu jauh dari tempat latihan biasanya. Oke, apa yang membuat kamu senang mengikuti perlombaan ini? Yang membuat saya senang yaitu saya pertama mendapatkan teman baru, yang kedua saya mendapat pengalaman baru, dan yang ketiga saya mendapat penghasilan dari perlombaan tersebut. Baik Wilda, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian dari wawancara saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Okta Pratama sebagai reporter. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih yang katanya sepupunya itu sebagai korban tsunami. Nah, bisa dijelaskan nama Anda? Nama saya Stefano Tristan William Wisan. Oke, jadi kejadiannya itu seperti apa? Kejadian itu gimana ya? Sepupu saya pergi ke pantai. Namanya Anyar Mutiara Cerita. Pas di pantai dia kena tsunami. Oke, jadi pas kejadian itu sepupu Anda sedang ngapain? Seperti biasa main di pantai lah. Oh, oke. Jadi bisa dijelaskan seberapa tingginya tsunami itu? Katanya sih, kata dia tsunami tersebut lebih tinggi daripada pohon kelapa. Nah, oke. Jadi saudara Anda diselamatkan atau emang menghindari diri dari tsunami-nya? Dia naik gunung pakai mobilnya sendiri. Oh, apakah rumahnya itu lumayan jauh dari laut? Iya. Oh, oke. Jadi sepupu Anda melihat sekelilingnya hancur atau tidak? Katanya sih rumah yang di pinggir pantai pada hancur semua. Mobil juga pada hancur juga. Oh, oke. Nah, jadi si Stefano ini menceritakan tentang sepupunya yang terkena tsunami. Oke, jadi sekian dulu wawancara kita hari ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidin Fabiano akan memerani karakter Brando
sebagai narasumber. Saya Muhammad Raki Fajri akan menemani wawancara sebagai Agung. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung. Sekarang saya ada di SMPN Negeri yang ada di Kota Tangerang dan saya berdirinya di sini ingin mewawancarai salah satu siswa yang ada di sini. Halo, dengan nama siapa? Nama saya Brando dari kelas 8. Oke, dengan Adik Brando. Bagaimana menurut kamu lingkungan yang ada di sini? Menurut saya lingkungan yang ada di sini tuh asri, nyaman, juga indah gitu. Karena di sini tuh banyak pepohonannya sama tumbuh-tumbuhannya. Jadi kayak dikelilingi itu sekolahnya sama pohon-pohon gitu. Oke, menurut kamu tempat favorit kamu apa? Tempat favorit saya yang pertama ada perpustakaan sih. Karena perpustakaan di situ saya pada jam istirahat bisa membaca agar menambah wawasan. Terus tempatnya nyaman juga karena ada karpetnya. Terus yang kedua saya suka saung karena di sini kayaknya adem gitu karena ada AC alaminya gitu, anginnya ya sepoi-sepoi. Terus tempat ketiga saya juga suka ada itu mungkin kantin karena di situ ataupun koperasi karena di situ saya bisa membeli makanan ataupun membeli minuman yang ada di situ. Oke, sekian dari saya wawancara tersebut. Saya Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini makanan bergizi gratis sudah diberlakukan di berbagai sekolah. Salah satunya adalah SMPN 25 Kota Tangerang. Sebagai pewawancara, saya ingin menanyakan kepada siswa-siswanya. Salah satunya, nih, nama kamu siapa? Nama saya Anton. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kamu. Apakah ada manfaat dari makanan bergizi gratis ini? Bagus, seperti gizi akan tercukupi, porsi banyak sehingga akan kenyang. Lalu udah sih segitu aja. Nah, itu salah satu jawaban dari siswa di SMPN 25 Kota Tangerang mengenai program makanan bergizi gratis ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Nurpasya dan di sini saya akan mewawancarai salah satu player futsal 25 Kota Tangerang. Oke, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Bilal Cahya Albani. Oke, gimana pendapat Anda tentang futsal 25 Kota Tangerang kemarin di futsal Wali Kota? Pada kemarin, futsal 25 Kota Tangerang mengalami kekalahan 1-0 yang berakibat miskomunikasi. Pendapat Anda tentang performa 25 Kota Tangerang kemarin di futsal Wali Kota itu seperti apa? Pendapat saya pada performa SMP 25 futsal kemarin itu berjalan dengan lancar, tapi kurangnya kita kurang komunikasi aja. Oke, terima kasih Bilal atas wawancara hari ini. Sekian wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novia Salsabila. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus pelecehan terhadap wanita yang sedang viral. Yang di sini saya akan mewawancarai salah satu warga sekitar mengenai tanggapan terhadap pelecehan wanita yang viral. Oke, di sini dengan siapa? Saya Jasmine Cahya Karisma. Oke, Jasmine, aku mau nanya nih seputar kasus pelecehan yang lagi viral akhir-akhir ini, boleh? Boleh. Oke, menurut kamu apa aja sih dampak pelecehan terhadap korban? Menurut aku sih dampaknya banyak banget ya, kayak bisa bikin korbannya itu trauma berat, terus juga bisa bikin korbannya itu jadi nggak percaya diri. Oke. Terus menurut kamu gimana sih pihak berwenang menangani kasus-kasus seperti ini? Menurut aku pihak berwenang itu udah cukup baik menangani kasusnya, cuma ada beberapa korban yang masih kayak takut buat speak up, jadi kayak tertutupi gitu dan banyak yang nggak tahu. Oke, jadi memang banyak sekali ya korban yang nggak berani untuk speak up. Kita boleh kok untuk speak up. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kamu gimana sih masyarakat bisa berkontribusi dalam mencegah kasus seperti ini?
Kalau menurut aku sih kita satu sama lain itu bisa saling kayak ngawasi ya, terutama buat anak-anak juga yang memang rentan, dan juga berhati-hati kalau misalkan lagi keluar sendirian, apalagi kalau misalkan kondisinya lagi malam-malam, itu terlalu berbahaya buat anak-anak ataupun perempuan jika sendiri. Oke, jadi banyak ya yang bisa kita ambil dari sini. Oke, terima kasih Jasmine atas waktunya. Sama. Baik pemirsa, itulah salah satu tanggapan dari warga sekitar. Ternyata banyak juga ya yang bisa kita ambil dari wawancara ini. Sekian dari saya Dovia Salsabila mengakhiri laporan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Naila. Sore. Jadi hari ini aku mau mewawancarai Naila tentang ilmu pengetahuan alam. Oke, siap. Semoga aku bisa menjawab semuanya ya. Oke, pertanyaan pertama, apa planet terbesar di tata surya kita? Jupiter kan? Nah, betul. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Kamu tahu gak, di Jupiter juga ada banyak satelit. Salah satu satelit yang paling terkenal adalah satelit Ganymede. Satelit Ganymede ini terkenal karena ukurannya yang sangat besar, bahkan lebih besar dari planet Merkurius. Wah, keren. Aku jadi tahu Ganymede itu lebih besar dari Merkurius. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya, apa fungsi utama klorofil bagi tumbuhan? Klorofil berfungsi sebagai fotosintesis, yaitu proses tumbuhan membuat makanan. Iya, betul. Pertanyaan terakhir, menurut kamu apa manfaat kita belajar ilmu pengetahuan alam? Menurut aku yaitu memahami alam sekitar dan... Sudah itu saja? Sudah. Oke, terima kasih untuk wawancara hari ini. Iya, terima kasih. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Rashifa sebagai pewawancara. Dan aku Mutiara sebagai narasumber. Nah, kali ini kami akan melakukan sebuah wawancara mengenai beberapa materi yang ada di pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kita mulai wawancaranya ya. Nah, Muti, kira-kira kamu tahu nggak sih apa aja sih struktur-struktur yang ada di pidato? Struktur-struktur yang ada di pidato itu ada pembagian pembuka yang isinya ada salam, penghormatan, dan rasa syukur. Terus ada isi dan terakhir penutup. Oke, jadi struktur-struktur dari pidato itu ada bagian pembuka, isi, dan juga penutup ya, Mut? Iya. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira apa aja sih unsur-unsur dari poster? Kamu tahu nggak sih? Nah, unsur-unsur dari poster itu ada judul, gambar yang berisi informasi, sumber infonya, target yang jelas, dan penggunaan huruf dan warna yang seimbang. Wah, informatif banget nih buat aku yang suka bikin poster. Jadinya untuk kedepannya aku jadi tahu nih apa aja yang harus aku perhatikan untuk membuat poster selanjutnya. Oke, Muti, boleh nggak sih aku nanya lagi? Boleh. Jadi, bisa nggak sih kamu sebutin beberapa deh, minimal 3 ciri-ciri dari teks eksplanasi? Ciri-cirinya itu ada struktur yang jelas, fakta, dan informatif. Nah, kamu kan udah tahu nih ciri-cirinya. Kamu pernah nggak sih membuat teks eksplanasi gitu? Oh, pernah sih. Oh, pernah. Oke, aku juga pernah. Nah, pertanyaan terakhir, kamu tahu nggak maksud dari teks deskripsi itu apa? Nah, teks deskripsi itu adalah teks yang berisi menceritakan sesuatu secara lebih dan mendetail. Wah, informatif banget buat aku yang belum tahu nih apa sih teks deskripsi. Oke, makasih Muti untuk jawabannya dalam pertanyaan yang telah aku berikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Halo Kak. Kak, skincare-nya apa Kak? Ditonton sampai selesai ya. Halo Okta, selamat siang. Halo. Menurut kamu skincare terpenting untuk sehari-hari itu apa sih? Menurut saya sih sunscreen, karena agar tidak terkena paparan sinar matahari
Udah, itu aja. Ada nggak selain sunscreen? Mungkin facial wash ya, karena kalau kita habis beraktivitas dari luar pasti muka kita kotor dan butuh pembersih sih. Oke, kamu kalau pulang kegiatan gitu atau sekolah gitu, eskul pernah nggak pakai micellar water atau cleansing balm? Itu udah jadi kewajiban karena muka tuh lagi capek-capeknya dan butuh sesuatu ya buat membersihkan wajah. Menurut kamu wajib gak sih eksfoliasi seminggu itu 3 kali atau 2 kali? Saya sih nggak tahu ya, karena jujur saya belum pakai eksfoliasi, jadi saya nggak bisa jawab yang ini. Kamu ada saran nggak buat cewek-cewek lain untuk menggunakan skincare gitu? Ada, karena apa sarannya? jagalah mukamu karena sebelum terlambat ya, itu aja sih. Oke, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Nabila sebagai reporter hari ini. Pada hari ini saya akan mewawancarai mengenai tentang ekskul basket. Di samping saya sebagai narasumber hari ini. Perkenalkan, nama saya Naila sebagai narasumber hari ini. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama mengenai ekskul basket. Menurutmu apa saja manfaat mengikuti ekskul basket? Bisa meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh dan bisa meningkatkan kepercayaan diri. Menurutmu gimana sih cara menangani kekalahan dalam pertandingan bola basket? Menurut saya tidak menyalahkan diri sendiri atau tim dan terus berlatih dengan sungguh-sungguh dan giat. Menurut kamu bagaimana cara membangun kerjasama tim di dalam permainan bola basket? Menurut saya sering-sering mengobrol dengan tim dan membangun kepercayaan serta kesadaran tim. Baik, terima kasih. Wah teman-teman, ternyata dari sini kita bisa tahu mengenai bagaimana olahraga basket. Oke, cukup sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati sebagai pewawancara dan partner saya Emery sebagai narasumber. Jadi kali ini kita akan melakukan wawancara mengenai aktivitas Emery. Kamu siap kan, Emery? Siap, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya. Kamu biasanya bangun jam berapa sih? Biasanya kalau sekolah saya bangun jam 5.30, tetapi kalau libur saya bangun jam 6.30. Oh, kayak gitu ya, tergantung situasi gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oh, biasanya aktivitas pagi-pagi ngapain dulu? Biasanya saya mandi dulu, lalu saya sarapan. Oh, kamu biasanya sarapannya kayak apa sih? Biasanya sarapannya nasi goreng sama telur, sosis, dan nugget. Biasanya kamu habis sarapan ngapain? Biasanya sehabis sarapan saya bantu ibu saya di dapur. Mungkin seperti memasak atau cuci piring. Oh gitu ya, Emery. Oke, makasih ya Emery udah mau wawancara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Genaya yang akan mewawancarai teman sebangku aku. Halo, aku Rashifa Hanji sebagai narasumber yang akan diwawancarai oleh Genaya. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai teman sebangku saya selama 2 menit. Mari kita mulai wawancaranya. Hai Rashifa. Aku boleh ya nanya-nanya kamu selama 2 menit dari sekarang? Boleh. Oke, mulai dari pertanyaan pertama. Menurut kamu, apa itu teks deskripsi? Menurut aku, teks deskripsi adalah sebuah teks yang berisikan tentang seseorang mendeskripsikan sesuatu secara lebih mendetail. Kalau menurut kamu nih, kamu pernah nggak sih ngerjain teks deskripsi gitu? Pernah dong pastinya. Kamu ngambil topik tentang apa? Aku waktu itu ngambil topik mengenai kucing-kucing aku. Lanjut ke pertanyaan kedua. Rashifa, kamu pernah nggak sih menulis teks deskripsi di dalam tugas?
tentunya pernah dong. Tentang objek apa? Aku waktu itu menciptakan kucing-kucingku. Nah, sama nggak sih kayak Rasifa, sama-sama suka kucing. Rasifa boleh diceritakan lebih? Nah, jadi waktu itu aku menuliskan 3 kucingku. Yang pertama bernama Alex, kedua Cookie, dan ketiga Gracie. Nah, Alex memiliki bulu yang berwarna oranye dan juga putih. Nah, kalau Cookie memiliki bulu yang berwarna hitam, lalu putih dan ada sedikit hint coklatnya. Nah, Gracie ini full warna abu-abu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Materi kali ini aku akan memuat tentang text procedure. Rasifa, menurut kamu, text procedure apa yang sudah kamu lakukan di kehidupan sehari-hari? Nah, aku udah pernah membuat teks prosedur mengenai bagaimana cara membuat cookies. Terasa kita sudah ada di ujung acara. Aku, Genaya, sebagai pewawancara. Dan aku Rasifa sebagai narasumber. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.